Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja. Sekarang kita ketemu lagi dalam mapel sosiologi. Kali ini kita akan belajar mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial di dalam masyarakat. Sekarang kita lihat, perhatikan gambar di samping saya ini. Di situ dapat kalian perhatikan bahwa ada gambar satu orang individu dengan beberapa orang kelompok. Kita bahas sekarang yang individu. Apa sih individu itu? Individu itu terdiri dari satu orang saja, yaitu hanya satu orang tanpa ada yang lain. Itu namanya individu, yaitu saya sendiri atau kalian satu, kamu sendiri. Nah, jelas ya. Sekarang kita ke kelompok. Apa sih kelompok? Kelompok itu terdiri dari beberapa individu-individu. Dari gambar tadi dapat kita lihat bahwa di situ ada orang-orang, individu-individu yang lainnya. Jelas? Kalau sudah jelas, sekarang kita ke hubungan sosial. Nah, sebelum kata hubungan sosial itu kita perlu yang namanya tindakan. Apa sih tindakan itu? Kita sebagai manusia itu pernah memiliki sebuah keinginan yang supaya orang lain itu mau melakukan apa yang kita mau. Nah, itulah yang dimaksud dengan tindakan. Jelas ya? Jadi yang namanya tindakan itu keinginan kita yang orang lain itu mau melakukannya. Tindakan. Nah, jenisnya. Jadi jenis tindakan itu ada 4. Yang pertama itu adalah tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental itu adalah tindakan yang dilakukan itu berdasarkan pada akal sehat kita. Contohnya, kalian mendapatkan uang. Kira-kira uang itu untuk apa ya? Nah, jelas kita untuk beli kuota misalkan. Nah, beli kuota, kalau itu tindakan rasional, kita akan menggunakan itu untuk pembelajaran daripada buat main video game. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan berorientasi nilai, yaitu tindakan yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Contohnya, saat ada orang tua, kita jalan di depannya, kita sambil membungkukkan badan. Yang ketiga, yaitu tindakan afektif. Tindakan afektif adalah tindakan yang kita lakukan sesuai dengan hati nurani kita, perasaan kita. Kita sedih, pasti menangis. Kita senang, kita tertawa. Itu namanya tindakan afektif. Yang keempat adalah tindakan tradisional, yaitu tindakan yang kita lakukan sesuai dengan adat istiadat yang ada. Contohnya, kemarin kita telah melakukan berian ya. Berian itu kita lakukan pada saat tanggal 1 Suro atau tanggal 10 Suro. Nah, tujuannya adalah untuk mengalap berkah gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan tindakan tradisional. Interaksi sosial adalah sebuah hubungan. Nah, kita lihat gambar di samping. Di situ ada gambar 2 orang yang saling berjabat tangan. Nah, dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa interaksi itu adalah sebuah hubungan. Hubungan yang bagaimana? Hubungan timbal balik, di mana ada respon 2 orang saling berjabat tangan, itu berarti ada respon. Respon ini disebut sebagai interaksi sosial. Artinya timbal balik antara 2 orang atau lebih. Nah, kita sekarang ke ciri-cirinya. Ciri interaksi sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama, interaksi itu dapat terjadi apabila ada orangnya. Nah, kalau tidak ada orangnya, mungkin nggak terjadi interaksi. Jelas tidak mungkin. Kita mau ngomong sama siapa yang mau ngomong, kita nggak tahu. Makanya yang namanya interaksi itu dapat terjadi apabila ada orangnya. Yang kedua, setelah ada orangnya, kita memiliki tujuan dalam berbicara. Apapun tujuan kita, entah itu kita mau menggibah orang, itu disebut sebagai interaksi. Jadi ada tujuan di dalamnya. Yang ketiga, itu ada waktunya. Saat kita melakukan interaksi, kita itu memiliki waktu. Entah itu
pagi, siang, ataupun malam. Itu ada waktunya. Yang keempat, interaksi dapat terjadi karena adanya komunikasi. Nah, komunikasi ini apabila berjalan lancar maka terjadi interaksi. Tapi kalau komunikasi itu tidak berjalan yang lancar maka tidak akan adanya interaksi. Jelas ya? Bahwa interaksi itu memiliki 4 ciri ini. Yang selanjutnya kita sekarang ke syaratnya. Syarat dari interaksi sosial itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah kontak. Kontak berasal dari 2 kata, yaitu kon atau kum yang berarti saling. Yang kedua yaitu tengere atau tenggo yang berarti menyentuh. Jadi kontak itu adalah saling menyentuh. Nah, saling menyentuh di sini tidak harus saling menyentuh secara fisik, tapi juga secara non fisik. Kita berbicara dengan seseorang, orang itu tersentuh sampai menangis, terseduh-seduh, itu bisa masuk dikatakan kontak. Atau mungkin saat kita mengedipkan mata itu sudah masuk ke kontak. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi itu adalah sebuah pesan yang disampaikan kepada orang lain, di mana pesan ini memiliki timbal balik, maka dikatakan sebagai komunikasi. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah faktor imitasi. Imitasi itu adalah meniru. Meniru seseorang itu hanya sebagian. Umumnya imitasi itu meniru dengan idola kita seperti artis-artis. Nah, tapi hanya sebagian. Misalkan kita suka drakor gitu ya, maka kita akan meniru beberapa artis sana. Kalau suka ceweknya, kita akan meniru mungkin gaya penampilannya atau mungkin bajunya. Itu masuknya kepada imitasi. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi ini pengertiannya bersama dengan imitasi, yaitu sama-sama meniru tapi hampir seluruhnya. Nah, identifikasi ini contohnya kita itu mengidolakan orang yang sangat kita kagumi, dan beliau ini biasanya adalah orang tua atau orang terdekat kita. Nah, kita akan meniru plak. Biasanya tingkah laku seorang anak itu akan mirip dengan orang tuanya. Nah, itu disebut dengan identifikasi. Yang ketiga yaitu sugesti. Sugesti itu adalah memberi pengaruh. Nah, memberi pengaruh dalam sugesti ini umumnya bisa bersifat positif, bisa juga bersifat negatif. Nah, sugesti yang bersifat negatif itu biasanya kita menghipnotis orang, tapi dengan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Nah, itu namanya sugesti yang bersifat negatif. Sedangkan sugesti yang bersifat positif bisa juga kita menghipnotis orang, tapi untuk menyembuhkan penyakitnya. Yang keempat adalah motivasi. Motivasi sama dengan sugesti, yaitu memberikan pengaruh, memberikan dorongan. Nah, di mana dorongan ini lebih condong bersifat positif dan tidak dipakai oleh orang lain. Contohnya, kalau kita dikasih nasihat sama orang tua kita untuk belajar, apakah kita akan langsung melaksanakannya? Jelas, kita pasti akan ya nanti. Nah, itu masuk ke arah motivasi. Yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu empati. Empati ini sikap kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga kita mau melaksanakan, melaksanakan dan bahkan ikut merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Misalkan ada korban bencana alam, kita berbondong-bondong untuk membantu mereka. Nah, itu disebut dengan empati. Yang keenam adalah simpati. Simpati itu adalah sama dengan empati, yaitu dimana kita ikut merasakan tapi tidak harus melakukan tindakannya. Merasakan, kamu diceritain sama teman kamu, aku kemarin itu habis putus, sampai dia menangis terseduh-seduh, kamu apa? Kamu hanya bisa diem aja tanpa ikut menangis, itu namanya simpati. Jelas ya? Oke.
Dari sini dapat kita simpulkan bahwa materi kita kali ini itu mengenai pengertian individu, pengertian kelompok, ya kan? Apa itu kelompok? Dan hubungan sosial atau disebut dengan interaksi sosial, di mana interaksi itu dapat terjadi apabila dia harus memiliki ciri-ciri itu, memiliki cara tersebut yang tadi sudah kita bahas, serta faktor yang mempengaruhinya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.